Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ta'zim wa ikraman saya kepada abunda, ummi beserta keluarga. Ta'zim wa ikraman saya kepada seluruh dewan guru sedayah Bustanul Huda. Ta'zim wa ikraman saya kepada para hadirin kaum muslimin, dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Ma'asyaral muslimin, dunia terus berputar, masa terus berganti. Peradaban dunia pun terus berubah-ubah. Di saat semaraknya dunia teknologi ini, perubahan pun semakin canggih. Berbeda dari zaman Islam yang kafah menjadi zaman Islam yang berteknologi, yang jauh daripada kata implementing of Islam, yang mana Aceh yang dahulunya masyarakat bermayoritas Islam bahkan dijuluki dengan serambi Mekah, tetapi sekarang sudah mulai pudar keislamannya, terutama di kalangan pada remaja dan pemuda-pemuda bangsa. Ditambah lagi dari beberapa hasil survei yang membuktikan bahwa kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh kalangan pemuda, khususnya umumnya oleh seluruh manusia, yaitu perzinaan dan pemerkosaan. Dari sebab itulah timbul kepada kejahatan yang lainnya seperti hamil di luar nikah, aborsi yaitu menggugurkan bayi, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pembunuhan karena tidak ingin bertanggung jawab. Maka pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kepada Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Semaraknya Dina Aksi dan Dinagrafi di kalangan pemuda dan remaja-remaja bangsa. Ma'asyaral muslimin dan hakim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hasil survei Biro Pusat Statistik, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 182 juta jiwa orang. Dari 182 juta jiwa orang, sekitar 768.000 orang yang mengakses internet ternyata terdiri daripada anak-anak yang berumur 10 sampai 14 tahun. Sedangkan dari anak-anak yang berumur 15 sampai 19 tahun, total dari mereka yang mengakses internet 12,5 juta jiwa orang. Bahkan di saat Komisi Perlindungan Anak Indonesia mensurvei terhadap anak-anak yang mengakses internet, sekitar 4.500 orang anak telah mengakses konten dinagrafi ataupun sering disebut dengan porno aksi, hampir mencapai angka 100%. Artinya di saat Komisi Perlindungan Anak mensurvei terhadap pelajar SMP dan SMA di 12 kota, mereka menemukan 97% daripada anak-anak tersebut sudah mengakses konten tersebut. Artinya hanya 3% yang bersih daripada dosa tersebut. Bahkan yang paling memilukan dan memalukan lagi, di saat suatu lembaga mensurvei negara yang paling banyak mengakses konten tersebut, ternyata Indonesia yang kita anggap kuat dengan agamanya berada di peringkat kedua setelah peringkat pertama diduduki oleh negara Swedia. Itu bukan hasil yang pantas dan wajar bagi negara kita Indonesia. Tapi penyebabnya apa?
Jawabannya adalah karena kurangnya ilmu di dalam dada, kurangnya iman di dalam jiwa, dan kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap teknologi dan pergaulan yang semakin bebasnya berkembang. Masyarul muslimin, lantas apa yang dikatakan dengan zinagrafi? Zinagrafi adalah suatu foto, zinagrafi adalah suatu video, zinagrafi adalah ilustrasi gambar yang mengandung unsur seksual yang diabadikan melalui media sosial. Sedangkan yang dikatakan dengan zina aksi yaitu kejahatan yang langsung dipraktekkan oleh manusia seperti onani, masturbasi, bahkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu perzinahan. Berawal dari rasa penasaran hingga berani untuk mempraktekkan, didukung lagi dengan tidak adanya pengawasan terhadap teknologi dan pergaulan yang semakin maraknya berkembang. Para remaja, para pemuda hari ini dihadapi dengan dua pilihan, pemuasan nafsu ataupun kejahatan, ditambah lagi dengan sedikitnya perekonomian dan tingginya tingkat kecanduan. Mereka dengan berani melakukan perzinahan, bahkan sampai tahap pemerkosaan. Bahkan pemerintahan pun dapat disalahkan karena mereka tidak menentang, bahkan mereka mendukung para pemuda dan para remaja melakukan kebejatan. Dan dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap teknologi yang semakin maraknya berkembang, terhadap pergaulan yang semakin bebasnya berkembang, dan tanpa adanya pemblokiran terhadap situs-situs yang diharamkan, para remaja, para remuda berkali-kali menelusuri, bahkan berkali-kali mereka mempraktekkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, seolah-olah tidak ada lagi ayat untuk melarang hal tersebut, seolah-olah tidak ada lagi perintah untuk menjauhi zina tersebut. Masih terukir indah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan engkau dekati zina, dikarenakan zina tersebut adalah perbuatan yang keji, zina tersebut adalah jalan yang sesat. Kaum muslimin, Allah menegaskan kepada kita untuk tidak mendekati zina. Maka salah satu faktor condong kita kepada perzinahan yaitu dengan seringnya kita mengakses konten zinagrafi. Dari awalnya mencoba-coba sampai berani untuk melakukannya sehingga timbullah kecanduan. Lalu efeknya apa? Kita tidak membicarakan ayat untuk membicarakan efek tersebut, bahkan di hadis tidak kita sebutkan. Tapi pada malam yang berbahagia ini kita akan membicarakan dari seorang ahli kesehatan yang berasal dari negara Jerman. Jauh kita ambil lampiran. Beliau berkata, beliau bernama Jordan Griffman. Beliau berkata, seseorang yang sudah kecanduan dengan zinagrafi, maka efek yang paling fatal pada orang tersebut yaitu dengan rusaknya akal yang sangat berguna bagi manusia, ataupun bahasa ilmiahnya prefrontal cortex. Maka pantas dan wajar bagi mereka yang sudah kecanduan dengan hal tersebut, nasihat tidak diterima, agama pun tidak dipakaukan, dikarenakan mereka sudah fokus kepada tahap perzinahan. Kaum muslimin, ingat bahwa hal yang paling berbahaya pada manusia yaitu harta, tahta dan wanita. Sendaki pun kita orang yang berilmu, ataupun bahasa lain kita disebut sebagai tengku, tapi kalau sudah berurusan dengan wanita, maka ingat pepatah Aceh pernah mengatakan, menyabak peng putuh janggut, menyabak brut kupiah. Mohon maaf para hadirin, mohon maaf Dewan Hakim, ini hanya sekedar untuk menjelaskan bagaimana bahaya harta, tahta dan wanita. Maka kesimpulan pada malam yang berbahagia ini, zina aksi dan zinagrafi
telah banyak merusak moral para remaja dan pemuda bangsa. Dari awalnya mereka mencoba-coba sampai akhirnya berani untuk mempraktekannya. Ditambah lagi dengan pergaulan bebas, syariat pun ditebas, pemuasan nafsu menjadi prioritas, dosa tak perlu dibahas asalkan uang masuk ke dalam tas. Dan dikarenakan kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap pergaulan, terhadap teknologi yang semakin bebasnya berkembang, maka para pemuda dan remaja melakukan perzinaan, dan kurangnya pengawasan tersebut adalah suatu puncak faktor utama dari terjadinya perzinaan. Maka solusinya apa? Solusinya adalah tingkatkan kesadaran, tingkatkan pengawasan terhadap teknologi dan pergaulan yang semakin maraknya berkembang. Dikarenakan hal tersebut telah banyak merasuki para pemuda, hal tersebut telah banyak merasuki para pejuang. Dan dikarenakan kalau kita menyebut tentang perjuangan, para santri pun sedang melakukan perjuangan. Dan di saat apabila kalian melakukan perjuangan, tapi ada orang, ada zaman yang telah mengganggu kalian, apakah kalian akan fokus kepada penuntukan? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Dikarenakan faktor utama perzinaan adalah paling berbahaya bagi kita santri. Dikarenakan oleh sebab itu, mantapkan ilmu kita, kuatkan iman kita, tingkatkan segala kesadaran, dan tidak ada lagi hubungan, batasi segala kelakuan yang dianggap sebagai perzinaan. Tidak ada pacaran-pacaran, tidak ada hubungan yang tanpa pernikahan. Maka hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq.